Welcome to Blackwood Pharmaceuticals. Let me guess. Heard about it from a friend, thought easy money, right? Don't have a lot of other options, so. Young, broke and desperate. It's a drug trial magic combo. Now, take a deep breath. I need dizziness. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Claire yang mendaftarkan dirinya menjadi kelinci percobaan untuk perusahaan bernama Blackwood Pharmaceuticals. Blackwood sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan ini selalu berinovasi pada penelitian obat baru setiap tahunnya. Jenis obat yang mereka ciptakan sangat beragam, mulai dari vitamin, obat alergi, obat diet, dan masih banyak lagi. Nantinya obat tersebut akan diuji coba pada manusia. Setelah menciptakan obat terbaru, Blackwood akan membuka lowongan bagi relawan yang bersedia menjadi kelinci percobaan dalam pengujian obat. Tentunya para relawan tersebut akan mendapat bayaran yang sangat tinggi. Meskipun bayarannya tinggi, pekerjaan itu juga memiliki resiko yang tinggi. Pasalnya, mereka yang menjadi relawan akan diberi obat baru, dan setiap waktu pihak Blackwood akan melakukan pemeriksaan pada tubuh relawan untuk mencari tahu apakah obat baru tersebut memberi efek samping atau tidak. Bagi sebagian orang, terutama orang yang mengalami kesulitan ekonomi seperti Claire, pekerjaan ini sangat dibutuhkan karena mereka tidak harus memiliki suatu keahlian dalam melakukan pekerjaan ini. Di tengah kondisi ekonominya yang sulit, Claire memberanikan diri untuk menjadi relawan dalam uji coba obat. Sejak lama, Claire hanya hidup sendiri dan bekerja keras demi mencari uang. Sebenarnya, Claire masih memiliki seorang ibu, namun ibu Claire tidak pernah memperlakukan Claire dengan baik. Akibat suatu masalah, kabarnya ibu Claire saat ini berada di rumah sakit jiwa. Claire berharap dengan mengikuti uji coba ini, dirinya akan mendapat banyak uang untuk menunjang kehidupannya. Sesampai di bunker penelitian, Claire bersama dengan 6 relawan lainnya, yaitu Allison, Vanessa, Amir, Ray, Marcus, dan Paul dipersilakan untuk berkumpul di ruang pengujian. You'll be closely monitored for any No, you're joking, right? I'm sorry, but No Wi-Fi. No reception. begins at 25 milligrams and Seorang dokter bernama Ellen akan menjadi pengawas uji coba obat kali ini. Kemudian Ellen menjelaskan bahwa mereka akan diisolasi selama 5 hari di bunker penelitian tersebut. Selama rentang waktu tersebut, Ellen akan memberikan obat yang dosisnya akan dinaikkan setiap harinya. Pemeriksaan kondisi tubuh akan selalu dilakukan setiap hari untuk mengetahui efek samping dari obat yang sedang diuji cobakan. Selama pengujian obat, para objek penelitian yaitu para relawan tidak diperbolehkan keluar dari bunker dan tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. This is why I keep saying we need a union. No reception. It's bullshit. afraid not. No, all participants are confined to this. Kemudian Ellen meminta mereka untuk meminum obat terbaru yang diciptakan Blackwood. Setelah itu mereka pun makan bersama dan melakukan pemeriksaan tubuh. But I needed the money and Heard about it from a friend, thought easy money, right? Now, take a deep breath. Nausea? no. Headache? Sorry. Baru hari pertama, Claire sudah merasa bosan dan lelah dengan kegiatan itu. Claire pun segera pergi ke kamar untuk beristirahat sejenak. Lalu datanglah Allison yang ingin memulai percakapan dengan Claire. Karena Claire tidak ingin diganggu, Claire pun meminta Allison untuk diam. Claire, you're sleeping. It's Chinese for please be quiet. Want to see a photo of my cat? Tiba-tiba saja Claire merasa mual dan dirinya pun segera pergi menuju kamar mandi. Selain dia, ternyata Amir juga merasa mual akibat obat tersebut. Kemudian Amir dan Claire pun sedikit berbincang-bincang. Sejak awal pengujian itu dimulai, Claire sama sekali tidak tahu obat apa yang sedang diujikan kali ini. Amir menjelaskan bahwa para relawan dan pengawas yaitu Dr. Ellen juga tidak mengetahui obat apa yang sedang diujikan. Yang mengetahui detail tentang obat itu hanyalah para petinggi Blackwood, sementara Ellen hanya bertugas mengawasi para relawan yang mengkonsumsi obat tersebut. Alasan Amir mengetahui hal ini karena dirinya adalah mahasiswa kedokteran yang ingin magang di perusahaan Blackwood. Namun perusahaan Blackwood secara khusus meminta Amir untuk mengikuti pengujian obat kali ini dikarenakan mereka kekurangan relawan. Long day, huh? Seems like I'm the only one. Now I'm kind of wondering what I got myself into. Waktu pun terus berlalu dan tak terasa hari sudah beranjak malam. Meskipun sudah waktunya untuk tidur, anehnya Claire tak kunjung bisa tertidur.
Ternyata selain Claire, para relawannya lain juga tidak bisa tidur. I couldn't sleep. Yeah, we know. Mereka menduga ini adalah efek samping dari obat yang sedang diuji coba. Tak terasa sudah 30 jam mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu luang dengan bermain atau berolahraga. Sementara itu, Claire dan Allison menghabiskan waktunya dengan bermain catur. Setelah itu, tibalah saatnya untuk meminum obat lagi. The parameters of the trial have shifted. Sebelum memberikan obat, Ellen menjelaskan bahwa ada perubahan pada sistem pengujian obat kali ini, di mana Ellen meminta mereka untuk tidak tidur. Hal itu tentu saja membuat mereka seketika terkejut. Mau bagaimanapun juga, tubuh manusia memerlukan tidur untuk beristirahat. Namun anehnya, Ellen malah meminta mereka untuk tidak tidur. Amir berniat untuk bertanya alasan mengapa mereka tidak boleh tidur, tapi Ellen meminta Amir untuk menuruti perkataannya. Keesokan harinya, mereka kembali mengkonsumsi obat tersebut. Kali ini mereka sadar bahwa dosis obatnya sudah melebihi batas yang disepakati sebelumnya. Beberapa di antara mereka pun mulai merasa khawatir dan takut untuk mengkonsumsi obat tersebut. Tak lama kemudian datanglah Ellen yang meminta mereka untuk mengkonsumsi obat itu. Agar mereka lebih semangat dalam menjalani pengujian obat, Ellen menginformasikan jika mereka berhasil bertahan hingga pengujian obat selesai dilakukan, maka mereka akan menerima tambahan bayaran sebesar 30.000 euro per orang. Tawaran itu tentunya sangat menggiurkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan uang. Mereka pun semakin bersemangat untuk mengikuti pengujian obat. Semua relawan sangat senang dengan berita yang disampaikan Ellen. Namun tidak dengan Claire dan Amir. Claire merasa curiga mengapa pihak perusahaan tiba-tiba saja memberikan mereka tawaran dengan bayaran yang sangat besar. Claire yakin pasti ada alasan tersembunyi di balik semua itu. Kemudian para relawan yang senang karena akan mendapat banyak uang mulai merayakannya dengan berpesta. Di tengah pesta, tiba-tiba saja mereka semua merasa sangat mengantuk. Mereka pun segera mengatakan hal itu pada Ellen, berharap Ellen dapat memberikan penjelasan. Insane. Setelah mengetahui hal itu, Ellen segera mengajukan saran pada para petinggi Blackwood untuk menghentikan pengujian obat tersebut. Hasil pemeriksaan tubuh para relawan itu menunjukkan adanya kerusakan pada sistem saraf dan imun. Hal ini dikarenakan efek samping obat itu yang membuat tubuh mereka tidak bisa tertidur. Tubuh yang tidak tidur selama berhari-hari menyebabkan peradangan pada otak dan hal ini tentunya bukan hal yang baik. Jika pengujian obat ini tidak dihentikan, maka nyawa para relawan akan dalam bahaya. Sayangnya para petinggi Blackwood menolak untuk menghentikan pengujian itu. Ellen yang hanyalah seorang bawahan tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan para relawan. Sementara itu di sisi lain, Claire, Allison, Ray, Paul, Marcus, dan Vanessa sedang merenungi nasib mereka. Mereka semua merasa sangat ngantuk, namun demi mendapatkan uang yang banyak, mereka rela menahan kantuk. Saat sedang berbincang-bincang, Claire tak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan Allison. Allison yang merasa bersedih memilih untuk menyendiri. Atas perkataannya yang menyakiti Allison, Claire pun mulai merasa bersalah. Claire segera pergi menghampiri Allison yang sejak tadi hanya duduk termenung. Terlihatlah Allison yang ketiduran akibat tidak kuat menahan ngantuk. Claire mencoba membangunkan Allison, namun sesuatu yang mengerikan mulai terjadi, di mana keluar darah dari hidung, mata, telinga, dan mulut Allison. Tubuh Allison juga mengalami kejang-kejang hebat yang membuat Claire dan yang lainnya menjadi sangat panik. Akibatnya Allison pun langsung meninggal di tempat. Selain mereka, ternyata Ellen juga melihat kematian mengenaskan yang dialami Allison. Tak berselang lama, terdengarlah alarm peringatan bahaya yang menandakan bahwa bunker itu akan ditutup secara otomatis. Mereka semua termasuk Ellen segera berlari menuju pintu keluar. Saat pintu itu mulai tertutup, Ellen malah memaksa melewati pintu itu yang menyebabkan dirinya terjepit dan tertusuk pintu otomatis. Ray pun segera menolong Ellen, namun sayangnya Ellen telah meninggal dunia. Kemudian datanglah Amir yang memberitakan sebuah kabar buruk. Amir menjelaskan bahwa mereka tidak boleh sampai ketiduran. Apabila mereka ketiduran, otak mereka akan berhenti berfungsi dan mereka akan langsung meninggal seperti yang dialami oleh Allison. Efek samping obat itu membuat tubuh mereka tidak tidur dalam jangka waktu yang panjang yang menyebabkan peradangan otak hingga kerusakan syaraf.
Otak yang terus bekerja tanpa henti akan mengalami overheat sehingga otak akan berusaha untuk berhenti berfungsi. Otak yang berhenti berfungsi secara mendadak akan mengakibatkan kematian. Mereka bisa ketiduran kapan saja tanpa mereka sadari. No. Stay awake. If you fall asleep, you'll die. You telling us we're gonna die? No. Untuk mencegah ketiduran, Amir meminta mereka untuk menghirup garam. Setiap orang mendapat jatah 5 bungkus garam yang harus mereka gunakan ketika mereka merasa tidak kuat menahan kantuk. I found some smelling salts. Should be enough for... It's an emergency, okay? Setelah itu, Amir menjelaskan bahwa bunker itu terkunci karena ada sesuatu yang berbahaya. Tapi tenang saja, bunker akan terbuka secara otomatis dalam waktu 24 jam. Dalam jangka waktu tersebut, Amir berharap mereka tidak tertidur. Kini mereka hanya perlu menunggu selama 24 jam agar bisa keluar dari sana. Sambil menunggu waktu berlalu, Amir menggunakan seluruh kemampuan kedokterannya untuk mencari cara agar mereka semua bisa selamat. Sementara yang lainnya terlihat kesulitan menahan kantuk. Bahkan Ray sudah kehabisan garam membuat Ray semakin kesulitan menahan kantuk. You thought I know you, little man. Hey, just keep... Don't believe in God. What? I said... Claire juga mengalami halusinasi dan hampir saja ketiduran. Untung saja Markus segera menyadarkan Claire. Kemudian Markus pun pergi menuju kamar mandi untuk membasuh mukanya. Tapi di sana dia mengalami halusinasi mendengar suara ketukan. Markus pun mengikuti suara itu hingga tibalah dia di pintu bunker. Pintu bunker itu mulai terbuka dan tanpa banyak pertimbangan, Markus masuk ke sana. Ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi yang dialami oleh Markus. Sementara di dunia nyata, Markus ketiduran tanpa sadar dan hal itu pun menyebabkan kematian. Kematian dua temannya membuat Claire menjadi semakin putus asa. Rasa mengantuk yang terus menyerangnya membuat Claire sangat kesulitan. Agar tidak tertidur, Claire bahkan nekat melukai tangannya dengan membakarnya di atas kompor. We've lost 2 already. Any one of us can... Lalu Claire pun sadar bahwa mereka tidak bisa menunggu selama 24 jam. Menunggu selama itu tanpa melakukan apapun tidak akan menjamin keselamatan mereka ke depannya. Claire pun mengajak mereka untuk bekerja sama mencari jalan keluar. Amir telah memperingatkan mereka bahwa tidak ada jalan keluar selain pintu utama bunker. Namun mereka tetap bersikeras mencari jalan keluar lain. Claire memiliki ide untuk membobol tembok tersebut, tapi sayangnya hal itu tidak berhasil karena di balik tembok itu masih ada tembok besi lainnya yang mustahil untuk dihancurkan. I think this is it. I'm almost through. What? No. It's a bomb shelter job. It's the same as... Ray yang sudah tidak tahan dengan semua ini berkeinginan untuk meminum amfetamin agar bisa menahan ngantuk. Tapi hal itu dicegah oleh Claire. Amir pernah meminta mereka untuk tidak mengkonsumsi obat penahan ngantuk karena hal itu hanya akan memperburuk kondisi mereka. Claire yang tidak tahu harus berbuat apa lagi segera pergi menemui Amir untuk bertanya apa yang harus dilakukan agar bisa keluar dari sana. Tiba-tiba Amir malah meminta maaf pada Claire. Amir pun mengaku bahwa bunker itu terkunci akibat ulah dari Amir. Sebelumnya Amir pernah menyelinap masuk ke dalam ruangan Ellen untuk melihat hasil pemeriksaan tubuh mereka. Sejak awal Amir sudah merasa ada yang salah dengan efek samping obat yang mereka konsumsi. Dari hasil ronsen otak mereka, Amir terkejut karena obat itu menyebabkan mereka mengalami peradangan otak. Amir pun berniat untuk menyalin hasil pemeriksaan tersebut ke dalam sebuah flash disk, tapi sistem keamanan yang kuat membuat tindakan Amir terdeteksi sebagai tindakan pelanggaran keamanan oleh sistem bunker. Akibatnya bunker itu pun dikunci selama 24 jam. Amir merasa sangat bersalah hingga ingin mengakhiri hidupnya. Namun Claire langsung mencegahnya dan meminta Amir untuk tetap bertahan. Di antara mereka semua hanya Amir yang memiliki kemampuan medis. Pastinya hanya Amir saja yang berpotensi memikirkan cara agar mereka bisa bertahan lebih lama. Did you not hear me? It's... Our brain's a car, right? So get out and push. Kemudian Amir pun mendapat ide untuk membuat mereka bertahan lebih lama. I'll go tell the others. Is that a plan or is it just gibberish? I don't know, you tell me.
Claire pun izin pergi sebentar untuk memanggil teman-temannya lain. Kemudian Claire pun berpapasan dengan Paul. Di sana Paul meminta Claire untuk tidak percaya pada Amir. Ray, Vanessa, dan Paul merasa curiga pada Amir yang mengetahui segala hal tentang perusahaan Blackwood. Bisa saja Amir hanya berpura-pura menjadi relawan padahal sebenarnya dia adalah anggota perusahaan itu. Tiba-tiba saja lampu di bunker itu mati dengan sendirinya, menyebabkan kondisi sekitar menjadi sangat gelap. Claire dan Paul berusaha mencari sekring untuk menyalakan listrik lagi. Selama berada dalam kegelapan, Claire mengalami halusinasi melihat hantu Ellison. Claire. Beruntungnya Claire berhasil menyalakan listrik kembali. Setelah itu mereka pun berkumpul di sebuah ruangan. Tak lama kemudian Amir datang ke sana. Mereka semua terlihat curiga pada Amir. Where were you? What's going on? Have you been taking the uppers? As a precaution, are you backing away? Lalu datanglah Ray yang langsung memukul dan mengikat tubuh Amir. Ray menuduh Amir sebagai orang yang bekerja untuk Blackwood. Amir berusaha membela dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bekerja dengan Blackwood. Tapi sayangnya tidak ada yang percaya pada semua perkataan Amir. Amir pun meminta mereka untuk berpikir tenang. Akibat otak yang terus bekerja membuat pikiran mereka kacau hingga mereka berani berbuat nekat. Ray, Vanessa, dan Paul memiliki rencana untuk membuat Amir mengatakan jalan keluar dari tempat itu. Jika Amir tidak mau menjawab, mereka tidak akan segan-segan untuk melukai Amir. Claire pun tidak terima akan hal itu karena menurutnya itu sudah keterlaluan. Kemudian Claire memberitahu mereka bahwa Amir tahu cara untuk membuat mereka bertahan hidup lebih lama. Amir berencana untuk membuat larutan kimia agar mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Akhirnya mereka pun setuju dengan ide Amir untuk membuat larutan kimia, tapi dengan syarat Amir harus tetap diikat. Selagi diikat, Amir akan memberitahu mereka bahan apa saja yang digunakan untuk membuat larutan kimia tersebut. What have we got to lose? Start adding the iodine. Slowly. So it's at 75 degrees now. What's next? Di sisi lain, Ray dan Vanessa terlihat sedang merencanakan sesuatu. Ray masih mengira bahwa Amir adalah anggota staf Blackwood. Ray berpikir Amir pasti tidak mengkonsumsi obat tersebut. Oleh karena itu, Ray menyuruh Vanessa memberikan obat tidur pada Amir. Ini dilakukan untuk membuktikan apakah Amir mengkonsumsi obat yang diuji cobakan pada mereka atau tidak. Jika Amir mengkonsumsi obat yang diuji cobakan kepada mereka, maka ketika Vanessa menyuntikkan obat tidur pada Amir, pastinya Amir akan meninggal. We need Amir to fall asleep. It's a sedative. I'm too fucking tired. Setelah larutan kimia itu selesai dibuat, Claire mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang menerima suntikan larutan tersebut. Di saat Claire dan Paul sedang sibuk, Vanessa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan obat tidur pada Amir. Namun sebelum rencananya berhasil, Vanessa malah ketiduran. Claire meminta Paul untuk menyuntikkan larutan kimia yang telah mereka buat ke tubuh Vanessa, tapi semuanya sudah terlambat. Nyawa Vanessa tidak bisa diselamatkan. Karena kondisi yang kacau, tanpa sengaja botol berisi larutan kimia itu juga terjatuh, membuat usaha mereka sia-sia dalam membuat larutan kimia. Kini Claire mulai merasa pasrah dengan hidupnya. Saking pasrahnya, Claire mulai merekam video tentang kata-kata terakhirnya apabila dirinya meninggal di tempat tersebut. My name's Claire Brady. I always wondered if you made it up. How hard it must have been. Why? Saat dirinya merasa tidak ada harapan lagi, Claire malah menemukan sebuah tembok tipis yang sepertinya mengarah ke ruangan tersembunyi. Goddamn sick. Claire pun segera memberitahukan hal itu pada yang lainnya. Claire dan Paul segera pergi menuju ke tembok itu, dan ketika tembok itu dihancurkan, ternyata ada sebuah ruangan lain yang sepertinya itu adalah ruangan otopsi. Di sana mereka juga menemukan sebuah lift yang bisa membawa mereka keluar dari bunker tersebut. Di tempat lain memperlihatkan Amir yang mulai melihat Ellen dalam halusinasinya, dan Ellen meminta Amir untuk membunuh semua temannya. Lalu datanglah Ray yang berniat untuk membunuh Amir.
Amir pun berusaha melawan dan dirinya langsung membunuh Ray dengan sadis. Pikiran Amir yang sudah sangat kacau membuat dirinya tidak bisa berpikir dengan benar dan mulai bertindak dengan brutal. Setelah membunuh Ray, Amir berkeinginan untuk membunuh Claire dan Paul. Claire dan Paul berusaha berlari menjauhi Amir. Ketika akan pergi ke tempat lift berada, Paul malah mengkhianati Claire dengan menutup pintu sehingga Claire tidak bisa masuk ke ruangan tempat lift berada. Paul pun segera memasuki lift untuk pergi dari bunker tersebut. Tapi ternyata ruangan besi itu bukanlah sebuah lift seperti yang dipikirkan oleh Paul. Ruangan besi itu ternyata adalah tempat pembakaran mayat. Dalam sekejap mata, tubuh Paul pun terbakar hingga hancur menjadi debu. On this phone is the only true record. Kembali lagi ke Claire yang masih dikejar oleh Amir. Singkat cerita, Claire berhasil meloloskan diri dari Amir. Tiba-tiba saja pintu bunker pun terbuka yang menandakan waktu 24 jam sudah berlalu. Dengan sisa tenaganya, Amir segera keluar dari bunker itu. Ternyata sudah ada banyak staf keamanan Blackwood yang menunggu kedatangan Amir. Bukannya memberikan pertolongan medis, mereka malah membunuh Amir. Mereka melakukan hal ini karena Amir berusaha mencuri hasil pemeriksaan uji coba obat. Tak hanya itu saja, mereka juga takut apabila Amir dibiarkan hidup, maka Amir akan menyebarkan rahasia gelap tentang pengujian obat di Blackwood. Setelah itu, tim keamanan Blackwood segera mengecek seluruh bunker, apakah masih ada relawan yang masih hidup atau tidak. Tak ingin bernasib sama dengan Amir, Claire pun segera masuk dalam kantong mayat lalu berpura-pura mati. Rencananya itu berhasil mengelabui para staf Blackwood. Kemudian kantong mayat itu dimasukkan ke dalam mobil untuk nantinya akan dibuang di suatu tempat. Saat berada di mobil, Claire keluar dari kantong mayat, membuat staf Blackwood terkejut dan tidak fokus dalam berkendara. Akibatnya mobil itu pun mengalami kecelakaan yang membuat Claire pun jatuh pingsan dan akhirnya tertidur. Empat bulan telah berlalu sejak peristiwa itu terjadi. Penegak hukum telah memulai penyelidikan terhadap perusahaan Blackwood Pharmaceuticals atas dugaan uji coba obat ilegal. Perusahaan tersebut telah menjalani persidangan untuk menentukan kesalahannya. Karena Dr. Allen telah meninggal dunia, para petinggi perusahaan tersebut malah menyalahkan beliau sebagai dalang di balik tragedi yang menelan korban 6 relawan dan 1 relawan lain yang masih dalam keadaan koma. Mereka mengklaim bahwa Dr. Allen melakukan uji coba obat ilegal tanpa seizin mereka yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Tudingan ini dilontarkan untuk menghindari tuntutan hukum agar perusahaan dapat kembali beroperasi seperti biasanya. Claire, satu-satunya relawan yang masih hidup, tetap dalam keadaan koma dengan peluang kesembuhan yang sangat kecil. Scene akhir memperlihatkan Claire yang masih terbaring koma di rumah sakit. Namun sebuah keajaiban pun terjadi di mana Claire mulai membuka matanya lagi, menandakan bahwa dia berhasil melalui masa-masa komanya. Setelah apa yang diperbuat Blackwood, Claire pasti akan mencari cara untuk melakukan balas dendam atas kematian banyak orang yang menjadi korban dari penelitian Blackwood. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.